Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah kejahatan di Singapura yang menimpa seorang imigran Pakistan. Tempat kejadian perkara di Rowell Road. Suatu hari pada tanggal 11 Juni 2014, masyarakat yang melewati jalan Syekh Alwi dikejutkan oleh sebuah tas koper warna abu-abu yang tergeletak di pinggir jalan karena dari dalam tas keluar tetesan darah. Tas tersebut sebelumnya dibawa oleh seorang lelaki tua yang berusia sekitar 80 tahunan, namun nampaknya terlalu berat untuk dibawa sehingga dia hanya duduk di sebelah tas itu. Salah seorang pengendara mobil yang kebetulan melihat segera menelpon polisi. Polisi pun meluncur ke lokasi. Begitu tas koper dibuka, terkejutlah mereka. Ternyata di dalamnya berisi tubuh manusia tanpa kaki. Polisi segera menetapkan bahwa ini adalah kasus kejahatan menghilangkan nyawa. Investigasi segera dimulai. Detektif Roy Lim, Kepala Departemen Investigasi, ditunjuk untuk memimpin. Investigasi segera dilakukan. Pertama adalah mengetahui siapa korban, kedua mencari pelakunya. Orang pertama yang dicurigai tentu lelaki tua itu. Dia pun ditanya apakah ini tas miliknya. Dia menjawab, "Bukan, saya menemukannya di pinggir jalan itu. Saya lihat tas itu masih baru, jadi bisa dijual lagi." Keterangan yang diberikan sepertinya masuk akal. Polisi mengikuti jejak tetesan darah. Ternyata tetesan darah tersebut berawal dari depan sebuah toko. Dari situ, polisi berhasil menemukan salah satu toko di sekitar tempat tersebut yang memiliki CCTV. Kemudian rekaman CCTV tersebut diminta untuk dilakukan penyelidikan. Sementara uji forensik segera dilakukan terhadap tubuh tanpa kaki tersebut. Kesimpulan hasil forensik, bagian tubuh dipotong sesaat setelah korban dihabisi. Kemungkinan besar menggunakan gergaji listrik karena potongannya sangat rapi. Atas dasar petunjuk ini, Detektif Roy Lim menyebar puluhan anak buahnya. Pertama, menanyakan toko yang menjual gergaji listrik, adakah yang membeli gergaji pada hari itu. Kedua, mendatangi toko yang menjual tas koper untuk mengetahui adakah seseorang membeli tas koper pada hari itu. Dari puluhan toko yang ditanya, rata-rata mereka tidak bisa memberi petunjuk. Namun, kerja keras puluhan polisi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Ada pemilik toko, seorang wanita yang ingat ada 2 orang membeli gergaji. Beruntung di tokonya ada CCTV, sehingga bisa dimintai rekaman CCTV-nya pada saat mereka membeli gergaji tersebut. Dari CCTV terlihat bahwa pelakunya ada 2 orang. Kedua tersangka tersebut, satu berbaju hitam, satunya lagi memakai kaos bergaris warna biru. Beberapa tim polisi lain yang diterjunkan juga berhasil mendapatkan sejumlah rekaman CCTV. Di antaranya, seorang tersangka berbaju hitam mengantri di kasir. Kemudian terlihat dia keluar dari toko membawa tas koper dan menenteng satu barang belanjaan lain. Tersangka yang memakai kaos bergaris terlihat menaiki tangga membawa tas koper berwarna hitam. Pada waktu yang berbeda, dia terlihat berjalan menenteng barang yang baru dibeli. Dari penelusuran perjalanan mereka yang diikuti dengan pedoman CCTV dari berbagai tempat, didapat kesimpulan bahwa perjalanan terakhir para tersangka adalah Rowell Road, kemudian masuk ke sebuah jalan kecil. Tidak hanya itu, polisi berhasil mendapatkan wajah para tersangka. Langkah berikutnya adalah mencari tahu siapa mereka. Maka diterjunkan kembali puluhan polisi dalam beberapa tim menyisir daerah Rowell Road, mencari siapakah identitas pelaku yang wajahnya sudah berhasil mereka dapatkan. Beberapa orang yang ditanya rata-rata tidak tahu. Namun akhirnya usaha mereka berbuah manis ketika seseorang memberitahu untuk mendatangi tempat kos di ujung jalan yang agak sempit, karena di situ banyak warga India dan Pakistan. Ketika polisi sampai di tempat kos tersebut, tiba-tiba seorang datang dan bertanya kepada mereka, "Maaf Pak, saya Niraj. Ada yang bisa saya bantu?" Mereka menjawab, "Kami dari intelijen kepolisian Singapura. Apakah Anda melihat 2 orang ini?" "Oh ya, 2 orang ini menyewa salah satu kamar kos saya. Yang muda bernama Ramzan Rizwan, yang tua bernama Rashid Muhammad.
Mereka orang Pakistan. Sebetulnya ada satu orang lagi yang juga tinggal di kamar mereka, orang Pakistan juga, tapi namanya saya lupa. Lalu kedua polisi itu menunjukkan foto korban. Niraj langsung menjawab, betul-betul dia orangnya. Ketika dilacak di media sosial, polisi berhasil menemukan profil dan wajah mereka berdua dengan lebih jelas. Akhirnya polisi menceritakan tentang kasus tersebut dan meminta Niraj untuk merahasiakan rencana penangkapan para tersangka kepada siapapun. Rencana penangkapan terhadap kedua tersangka segera dipersiapkan. Puluhan polisi berpakaian preman berpencar di beberapa area di Rowell Road. Tak lama Rashid muncul berjalan pulang. Ketika itulah 3 orang polisi dari arah yang berbeda mendekatinya. Mereka menanyakan, "Kamu kenal orang ini?" sambil menunjuk foto korban. "Ya, dia Muhammad Nur, teman satu kamar." "Di mana dia?" tanya polisi. Rashid menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu mereka meminta Rashid menunjukkan kamarnya. Sesampai di kamar, polisi bertanya, "Siapa teman satu kamar kamu yang lain?" Rashid menjawab, "Rizwan." "Mana Rizwan?" Rashid menjawab, "Tidak tahu." "Kemarin kamu membeli gergaji listrik, coba tunjukkan di mana." Tapi Rashid diam, gelisah. Polisi langsung menggeledah gergaji itu dan ditemukan di bawah tempat tidur. Saat itu juga Rashid ditangkap atas keterlibatannya menghilangkan nyawa Muhammad Nur. Langkah berikutnya adalah menangkap Rizwan. Puluhan polisi sudah berpencar dan bersiap siaga di Rowell Road. Begitu Rizwan lewat, seorang polisi langsung menelpon kepala tim lainnya. Tersangka sedang menuju tempat kos. Rupanya Rizwan mendengar, lalu dia lari. Tapi hanya beberapa langkah, dia sudah dikepung beberapa orang polisi yang sudah bersiap siaga menunggu kedatangannya. Akhirnya Rizwan pun ditangkap dan tak berkutik ketika tangannya diborgol. Mereka berdua diminta menunjukkan bagian tubuh korban lainnya. Malam itu juga kedua tersangka dan beberapa polisi menuju ke Jalan Kubor, tempat pemakaman Muslim. Di sanalah tas koper hitam yang berisi bagian kaki korban ditemukan. Ketika diinterogasi, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Bahwa itu ide Rashid, saya hanya membantu, kata Rizwan. Tapi Rashid menjawab bahwa itu justru ide Rizwan, dia hanya membantu. Namun polisi mengatakan bahwa kedua tersangka didakwa sama, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dan memotong bagian-bagian tubuh korban, juga menyembunyikannya. Apa sebetulnya yang menjadi motif dan tindak kejahatan yang tergolong sangat berat itu? Setelah diinterogasi beberapa hari, akhirnya mereka bercerita. Ramzan Rizwan 25 tahun dan Rashid Muhammad 43 tahun dan korban berteman baik dan tinggal satu kos. Maklum mereka bertiga sama-sama imigran dari Pakistan yang tinggal di Singapura. Ketiganya gemar berjudi. Bisa dikatakan mereka bertiga adalah penjudi kelas berat. Hampir setiap hari mereka berjudi. Kalah menang itu hal yang biasa. Tapi dari ketiganya yang paling jago berjudi adalah korban. Suatu hari kedua tersangka sedang berjudi, korban ingin bergabung. Awalnya kedua tersangka keberatan mengingat dia sering menang, namun akhirnya diizinkan. Benar juga, kedua tersangka kalah, korban mendapat uang cukup banyak. Karena tidak rela dengan kekalahannya, ketika korban sedang keluar, mereka berdua diam-diam merencanakan untuk mendapatkan uang mereka kembali dengan cara menghabisi nyawa korban. Rencana itu segera mereka wujudkan. Mereka pura-pura mengajak korban berjudi lagi, tanpa curiga korban bersedia. Begitu dia duduk untuk mulai berjudi, tiba-tiba Rashid menutup wajah korban dengan bajunya dari belakang. Lalu Rizwan segera mengikatkan tali kabel ke lehernya, sehingga dia kehilangan nyawanya. Setelah itu mereka mengambil uang sebesar $6.000 Singapura atau sekitar 60 juta rupiah di saku baju korban.
Untuk menghilangkan jejak, mereka berencana membuang tubuh korban ke kuburan Muslim di Jalan Kubor dengan terlebih dulu membungkusnya dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan dalam koper. Maka mereka berdua membeli koper dan gergaji. Rashid pulang dulu agar segera dapat memotong bagian tubuh korban, sedangkan Rizwan membeli koper satu lagi. Ketika Rizwan sampai tempat kos, ternyata Rashid kesulitan memotong tubuh korban. Setelah diteliti, mata gergajinya tidak pas, sehingga kurang tajam. Akhirnya Rizwan kembali membeli mata gergaji yang tajam. Mereka harus membeli 2 koper karena dengan 1 tas koper tidak cukup. Korban dihabisi dan dipotong-potong bagian tubuhnya antara pukul 12 siang sampai pukul 6 sore. Beberapa hari setelah mereka kalah dalam judi dengan menggunakan kartu. Setelah membersihkan TKP dengan deterjen bubuk, masing-masing dari mereka membawa 1 tas keluar dari tempat kos menuju tempat pemakaman Muslim di Jalan Kubor. Namun di tengah jalan, koper yang berwarna abu-abu rodanya patah. Akibat hentakan keras dari roda yang patah, ada bagian dari plastik pembungkus yang jebol, sehingga tetesan darah keluar. Karena takut, mereka meninggalkannya begitu saja di jalan, kemudian ditemukan oleh seorang lelaki tua. Atas kejahatannya, kedua pelaku mendapat hukuman di tiang gantungan. Mereka syok, bahkan Rizwan mengalami depresi berat. Maka mereka mengajukan banding, namun pengajuan banding mereka ditolak. Terakhir mereka mengajukan gerasi ke presiden. Ini adalah salah satu prestasi kepolisian Singapura yang mengagumkan. Dalam waktu 24 jam, tersangka berhasil ditangkap. 100 lebih personal polisi dari beberapa divisi diterjunkan. Mereka bekerja keras tak mengenal waktu, dengan didukung peralatan forensik modern termasuk di bidang medis. Rashid dan Rizwan kini hanya merenungi nasib, menunggu giliran dibawa ke tiang gantungan. Karena pengajuan banding mereka ditolak, mereka kini hanya mengandalkan gerasi presiden yang sudah bisa diperkirakan akan ditolak juga. Karena siapapun yang merencanakan menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan hukum di negara itu harus dibawa ke tiang gantungan. Hanya demi uang 60 juta rupiah, 3 nyawa harus dikorbankan. Uang judi memang panas. Pihak yang mendapat kemenangan merasa puas di atas kerugian orang lain. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.